biasanya kan kalau cewek itu lebih tertarik ke bisnis ya, lebih ke bidang manajemen mungkin atau keuangan, Akuntansi ya. akuntansi ya cewek banget lah gitu. Nah, Benar. itu Mungkin punya cerita sendiri gak ya sih? ekonominya. Oke. Nah, Oke, jadi kalau boleh cerita nih di awal banget aku SMA cita-citanya mau jadi masuk psikologi oh, ceritanya. Karena kan emang aku sebenarnya orangnya tuh lebih suka bergaul ya ketimbang yang kayak harus ya kalau di teknik kan tahu sendiri ya lingkungannya kayak apa kayaknya garing gitu ya. iya. Kaku. Nah, terus tapi ternyata tuh memang takdir yang membawa akhirnya aku bisa milih ke teknik. Jadi kebetulan ayah tuh emang orang operation dulunya di Mm-mm. perusahaan migas juga, dan dia tuh ternyata punya cita-cita dari dulu yang dia pendem. Jadi dari 7 anak tuh nggak ada yang kecapean. Baru anak ke-6 dia berani ngomong. Dia bilang, boleh nggak kamu pilih teknik kimia? Katanya gitu. Wow. Karena itu cita-cita ayah dari dulu yang nggak pernah ayah sampein ke anak-anak yang lain. Karena kakak-kakakku kan rata-rata emang IPS gitu. Terus ada sih yang IPA tapi ternyata dia nggak tertarik. Gitu. Jadi mungkin ayah tuh ngelihatnya, ini anak bisa nih kayaknya nih agak tomboy juga ya kan, zaman dulu tuh kayaknya kelihatannya mungkin menurut dia ini bisa nih nerusin kayak gitu. Aku udah mulai menyenangi dunia tekim pas udah mulai field trip. Oh iya Field iya. trip itu udah mulai kan ke kilang-kilang, Iya. kita kunjungan. Terus aku sempat ada riset juga di Pertamina. Terus aku akhirnya kerja praktek juga di Pertamina. Sejak itu tuh jadi kayak cinta sih. Jadi jatuh cinta sama migas gitu. Oh, kayaknya aku semangat nih gitu. Jadi di semester akhir akhirnya ngejar supaya nilai-nilainya bagus. Karena kan kalau masuk ke oil and gas kan IP-nya harus bagus. Gak bisa Benar. juga kan IP-nya Iya. pas-pasan gitu kan. Sementara kan aku harus ngejar banget itu supaya paling nggak sesuai lah dengan yang dipersyaratkan lah. Kalau misalnya kan aku suka buka-buka lamaran apa info-info loker gitu kan, oh, ini minimal harus gini gitu. Ya udah akhirnya ngejar sampai di semester akhir akhirnya udah naik tuh nilai-nilainya bagus. Terus akhirnya aku suka, karena aku suka sama pelajarannya udah mulai seneng, jadi aku benar-benar belajar. Dan yang tadinya tuh orang-orang tuh teman-temanku sampai nggak ada yang mau temenan karena aku main terus gitu, karena aku aktivitas di luar terus. Jadi teman-teman kampus yang anak-anak belajar di kampus tuh malah udah nih anak mau main mulu nih gitu, nggak ada yang mau nemenin. Terakhir pas udah semester akhir baru deh pada balik lagi, ngumpul lagi, belajar bareng lagi, Oke. dan akhirnya bisa lulus di Tekim. Dan emang sejak itu tuh udah cita-cita nih lulus kerja ya, walaupun belum tahu ya pada saat itu dunia apa namanya pekerjaan kan kita nggak tahu, rezekian juga ya. Iya. Tapi aku udah kayak kebayang, aduh pengen deh di Pertamina lagi gitu, maksudnya ya walaupun mungkin bukan di kilang, karena kalau di Tekim kan kebanyakan orang di refinery, jadi Iya. di orang-orang banyak di kilang. Kalau aku kan lebih ke hulu nih, tapi aku at least mikirnya, duh pokoknya harus ngejar masuk ke oil and gas gitu, karena biar ya cita-citanya ayah tuh selain udah anaknya di Tekim, kerjanya pun bisa nerusin dia lah di migas kayak gitu. Ya alhamdulillah ya, mungkin karena udah kayak diangan-anganin jadinya malah kesampean loh. Tapi seru juga sih. Maksudnya biasanya tuh ya kalau sepengetahuan aku gitu. Biasanya tuh kalau udah dijerumusin sama orang tua gitu kan suka ada aja orang tua yang bener-bener saklek gitu loh. Nah, harus anak gua harus jadi ini misalnya gitu kan. Nah, itu biasanya sih anak itu stres gitu loh, Mbak. Stres terus malah jadi down, terus malah istilahnya malah "Ya udahlah gua sejalannya aja gitu kan. Nanti akhir-akhir tuh malah DO gitu. Tapi Mbak Indri tuh malah malah jadi kok gue jadi suka ya gitu. jadi malah Iya, jadi malah mungkin berkat doa orang tua iya tiap jadi malam kali ya. mungkin jadi malah tiap malam mereka berdoa supaya nih anak bener nih kuliahnya kali ya. Nah, tapi emang apa ya, aku lihat sih
mungkin karena akhirnya aku ya itu tadi kan aku ketemu orang-orang yang sempat ya, di kerja praktek, kemudian di Oh, tempat aku riset gitu kan, ketemu orang-orang yang akhirnya buka wawasan loh. Terus aku tuh aktif di organisasi loh di kampus. nah Nah, iya. kebayang kan aku aktif di BEM, aku aktif di ikatan mahasiswa teknik kimia, dan itu aku ikutnya tuh yang bukan cuman di Unsri tapi yang udah Indonesia. Wih, BMSI. Ya, jadi ada ikatan teknik Oh, kimia ikatan. itu yang udah Indonesia gitu, yang udah kampus-kampus se-Indonesia gitu. Beneran Jadi aku aktivis. keliling-keliling, aku pernah diundang kemana ke Surabaya, ke ITS gitu. Terus nanti gantian anak-anak ITS, ITB datang ke kampus kita. Jadi aku yang kebetulan nyambut gitu ya, karena teman-teman ya udah kenal gitu karena di himpunan. Iya. Begitu kesan. Berarti itu aktivis bakal. Itu Tapi jadi aku kalau aktivis. disuruh ikut demo, jangan salah, aku disuruh ikut demo aku ngumpet loh. Oh gitu. Di Iya, tahun jadi tahun tahun demo. 2000 2002, 2003, 2003, 2002 gitu di Palembang tuh adalah demo-demo Demo-demo apa gitu waktu ya. itu yang mungkin yang di demo pemerintah sana sih. Hmm. Terus ada demo juga ke rektor gitu. Aku ngumpet karena buat aku ya kita kalau mau menyuarakan aspirasi mungkin ya orang kan banyak cara ya. Aku juga nggak ini bilang kalau teman-teman yang demo nggak baik juga. Maksudnya Iya, mungkin setiap orang kan punya punya pilihan cara cara gitu. masing-masing. Iya, iya. Dan aku lebih nggak mau demo. Aku mendingan aku ikut aja. Aku sering tau dicariin orang suruh ikut demo aku kabur. Mendingan nyanyi ya, Mbak? Ya, jadi mendingan aku kalau disuruh acara, biasanya acara kayak kakak-kakak senior lulus gitu Iya. kan, ada tuh acara-acaranya gitu. Nah itu biasanya udah Indri jadi MC gitu. Nah, itu aku mau. Dibanding Boleh jadi nggak nih? orator ya, orator. Iya benar. Jadi paling kalau ada acara udah jatahnya jadi MC, jadi ya kadang-kadang nyanyi-nyanyi lah Jadi itu dengan malah suara soft yang pas-pas. soft skill itu ternyata emang dari dulu ya, Mbak. Aku kira tuh kan dari selama di kantor tuh, ini kok Mbak Indri ini banget ya, maksudnya kayak kayak contoh banget ya buat anak-anak yang kreatif gitu kan, kayak anak-anak muda gitu. Ternyata emang dari dulu juga udah jadi ininya ya, Mbak ya, aktivis. Ya di kampus suka aku ngadain event gitu, ada undang artis-artis. Pokoknya yang kayak gitu-gitu seneng deh. Iya, iya. Walaupun dulu ya itu pengalamannya bikin acara kita selalu minus, jadi harus Oh minta iya. sama orang tua masing-masing nyumbang gitu Sat. Nah Iya. tapi terus akhirnya dikerja di oil and gas juga, pas masuk juga kan ini banyak cowok juga ya ternyata gitu, maksudnya Iya. lingkungannya lebih banyak cowok, perempuannya sedikit, apalagi dulu pertama kali aku kerja tuh di exploration company itu isinya cowok semua, yang cewek cuma sekretaris, yang lainnya laki-laki karena eksplorasi banyak orang building, orang geologis kayak gitu-gitu ya, orang exploration. Ya udah aku kayak ya udah jadi bener-bener cewek satu-satunya sih Keren sih. di tim itu. Iya. Makanya terus pindah lagi kerja sama, jadi satu ya ada lah beberapa engineer, tapi kan kebetulan yang aku kan akhirnya lebih kayak milih ke operation gitu-gitu kan walaupun di oil and gas kan ada pilihan, sempat ke procurement tapi terus akhirnya pindah ke operation, jadi operation ya aku harus ke lapangan gitu, jadi aku sempat back to backan juga kayak 2 minggu di Iya, field, 2 minggu di office kayak gitu. Aku ke lapangan yang di Palembang nih, di Pendopo. Aku juga nggak tahu tuh tiba-tiba kenapa sih dilempar lagi dapetnya Pertamina Pendopo Palembang. gitu ya, balik lagi ke Palembang. Cuman ya mungkin perusahaan tuh mikirnya ini orang, ini anak kan dulu pernah di Palembang ya, jadi makanya udahlah kamu aja deh yang dikirim gitu kali ya, biarin aja lah cewek Iya, iya. ke Palembang gitu kan, emang udah pernah ke sana gitu, mungkin gitu kali. Tapi pas ternyata beda banget gitu, ya ampun nih tempatnya benar-benar di hutan, di Pertamina Pendopo tuh jadi sumur-sumurnya itu benar-benar dalam perkampungan yang kebun karet, terus kebun sawit, yang kalau kita ke sumur aja tuh kalau pergi pagi masih enak ya, masih kelihatan. Kalau udah sore udah nggak kelihatan Sore. jalanan, kan
karena kan nggak ada penerangan. Iya, nggak ada penerangan. Minim banget penerangannya. Dan itu rumahnya tuh jarang-jarang gitu. So aku lumayan lah ada kali setahun setengah tuh kayak gitu, bolak-balik Back to back. 2 minggu. Iya, ada bahkan aku pernah lebaran, ngerasain lebaran di field. Jadi waktu itu kan kalau misalnya di walkover gitu kan kita emang harus continue ya. Jadi waktu itu emang lagi habis ada perforasi, terus kita harus cementing dan itu harus continue. Ya udah aku nggak bisa pulang. Jadi tadinya udah mau pulang tuh udah H-1 tuh udah bisa nih kayaknya pulang nih. Ternyata nggak selesai. Jadi teman-teman reservoir bisa balik, teman-teman operation nggak bisa balik. Karena harus tetap jalan. Habis perforasi masuk lah dia nyemen dan lain-lain gitu kan. Wah, pokoknya banyak. Jadi akhirnya ya udahlah nih gimana nih udah H-1 mau lebaran lo nggak bisa pulang ya lo sedih banget. Akhirnya ya udah nih gimana nih, untungnya di sana tuh di komplek Pertamina gitu ya kita kan tinggalnya. Jadi lumayan lah adalah suasana lebaran gitu ya. Yeah. Jadi pas hari lebaran ini kita memang dikasih off lah. Benar-benar 1 harian itu kita semuanya nggak kerja kecuali di lapangan, tapi kita on call lah di situ. Masih sempat lah sholat Idul Fitri masih gitu. Cuman harus standby di situ, nggak boleh jauh-jauh gitu. Nah, tapi itu ada pengalaman yang seru tuh pas zaman aku. Jadi itu bulan Ramadan mau masuk, bentar lagi tuh mau Lebaran. Jadi kan di sana tuh ada kebiasaan orang-orang di lokal itu minta THR gitu. Oke. Jadi dia dan di Palembang itu udah terkenal deh kalau orang-orang sananya itu lumayan ini ya, lumayan apa ya? Itulah. Lumayan seremnya. Serem. Iya. Jadi hari itu waktu dari balik, aku belum pulang dari sumur sih, cuman teman-teman tuh udah beberapa yang balik ke kantor, terus nggak berapa lama aku datang ke kantor, tapi pas aku mau jalan kan kita beda mobil tuh, temen aku udah sekitar setengah jam duluan lah nyampe. Nah ternyata kan si driver kan telepon-teleponan tuh sama teman-temannya, dikabarin kalau balik ke kantor ini teman-teman lagi ada yang disekap nih, ya gitu. Iya, mereka bersenjata tajamnya macam-macam ya, ada yang senjata api dan lain-lain gitu. Ya kayak dan begal gitu ya Mbak jadinya, kayak begal. Iya. Gitu. Terus ternyata teman aku ada 2 orang itu karena dia balik duluan ke kantor, mereka yang disekap akhirnya. Jadi minta tebusan lah ceritanya gitu. Nah, nggak berapa lama kan aku nyampe tuh. So aku mikir kan ini ada laptop kantor nih di ruangan aku. Masih ketinggalan. Aku sih nggak kebayangnya, aduh nanti takutnya kalau mereka lagi anarkis, takutnya laptop malah diambil lah atau dirusak gitu. Karena itu kan data-data kantor ya, data-data perusahaan yang kayaknya aku takut. Terus aku nekat tuh. Udah saya masuk aja ke dalam, saya mau ambil laptop. Udah dilarang sebenarnya sama driver-driver itu kan. Janganlah, nanti bahaya Bu. Tapi saya sih lebih mikirin data-data saya sebenarnya daripada nekat. Ya, saking udah ngerasa bahwa aduh ini tanggung jawab ya, maksudnya ada tanggung jawab yang ketinggalan pula memang rencananya habis dari sumur tuh mau ngambil laptop terus mau balik, biasanya gitu. Biasanya kita pulang ke kantor juga bikin laporan dulu gitu kan, terus akhirnya udahlah. Jadi gimana nih, aku sempat mikir beberapa lama gitu ya, masuk nggak gitu. Ya udah, mana nggak ada lagi yang berani yang mau masuk nemenin. Nggak ada. Jadi ya udah kalau ibu mau masuk ibu aja gitu kata orang-orang itu sampai petugas keamanannya kita juga udah nggak berani. Akhirnya udahlah, ya emang sih akhirnya udahlah bismillah aja. Jadi ruangan yang teman-teman disekap itu sama ruanganku sebelahan. Nah jadi mereka udah di dalam ruangan situ, ruangannya agak ditutup sebenarnya. Aku lewat gitu, ternyata ada 1 orang yang kayak dari toilet gitu ngeliatin aku. Sebenarnya dia udah ngeliatin, terus aku udah nunduk aja
mati deh gue. Iya. Gawat nih. Tapi mungkin karena ya udah inilah ya, memang udah dilindungin kali. Jadi si orang itu ngeliat aku, tapi dia langsung buru-buru masuk ke ruangan sebelah. Jadi selamat lah aku, ambil laptop, langsung aku bawa. Terus aku langsung balik ke mes waktu itu. Ya udah di mes udah heboh tuh orang-orang. Oh ternyata yang disekap tuh ada 2 orang temen aku dan mereka memang minta tebusan. Udah tuh kita kontak-kontakan sama manajemen di Jakarta. Itu baru dilepasin setelah ada bukti transferan loh. Wah, gila. Akhirnya temen aku dilepasin setelah ditunjukin bukti transferan dari orang finance Jakarta. Itu kita semua udah nggak tahu lagi nih. Kita mikirnya, wah nih kalau sampai telat nih gimana ya teman-teman ya gitu kan. Terus akhirnya ternyata udah aman tuh suasananya. Akhirnya dilepaskan mereka, disuruh pergi. Ya itu temanku yang 2 orang itu emang mungkin sedikit trauma ya, bukan sedikit trauma deh kayaknya. Langsung minta pulang emang. Tapi mau pulang aja di Jakarta. Jadi akhirnya yang tersisa ya orang-orang yang memang masih bisa bertahan lah punya kira-kira nyali. di situ ya. Punya nyali. Terus selalu dibilangnya udah kan kamu dulu pernah di sini jadi kamu harusnya lebih. Padahal yang nggak gitu juga ya. Punya gitu aji-aji mungkin. Iya, mana cewek satu-satunya kan, maksudnya. Udah pokoknya tapi ya udahlah. Waktu itu sih nggak mikir yang kemana-mana, pokoknya cuman nggak pernah cerita juga ke keluarga gitu. Pokoknya cuma disimpan aja sendiri. Akhirnya aku baru cerita setelah sekian lama, aku cerita ke ibuku malahan. Tapi itu udah bertahun-tahun lah aku cerita gitu, pengalaman di lapangan. Wah ternyata dia kaget banget kan. Dia bilang, waduh untung kamu nggak kenapa-kenapa gitu kan. Udah cewek lagi, udah abis itu tuh dia malahan takut kan. Kalau ke lapangan selalu wanti-wanti apa. Tapi nggak apa-apa sih aku bilang. Ya kita kan, ya kejadian-kejadian kayak gitu kan mungkin pasti ada aja ya. Cuma itu resiko yang kita harus hadapin. Dimanapun pasti akan ada aja sih kejadian kayak gitu. Cuman ya emang pelajaran lah buat kita juga waktu itu. Apa sih waktu itu akhirnya ya kita jadiin lesson learn juga kan. Kenapa bisa sampai kayak gitu kan. Berarti ini tim-tim yang lain ya seperti apa gitu kan. Harus koordinasi. Tim lainnya kemana nih? Masyarakat kayak gitu. Kayak gitu lah. Tapi abis itu nggak kapok loh. Aku sering ke lapangan terus. Wah gila. Nggak pernah kapok. Terus yang dibangunin jam 3 pagi, suruh ke sumur gitu. Senang sih, malahan. Oh ya, excited banget. Kalau ngapain, Mbak? Ya kan, itu kan bisa jam berapa aja kan disuruh ke sumur kan. Misalnya ada sesuatu misalnya gitu ya? Ya, kayak misalnya kan, yang paling sering sih di walkover itu kan biasanya rig-nya kerja gitu. Misalnya ada apa, ada sesuatu yang mereka harus ada problem atau apa kan biasanya kita suka disuruh ke sana. Terus misalnya ada kejadian apa nih pada saat walkover itu, kan itu walkover agak-agak mirip lah kayak kita ngebor juga, cuman nggak se-drilling, se-complicated drilling. Jadi kadang-kadang tuh misalnya pas lagi ngebor itu, nih misalnya ada kok beda dari data misalnya gitu, misalnya kelihatan dari sumurnya kok ini respon sumurnya agak aneh nih, biasanya kan mereka nggak akan berani lanjutin kalau nggak kita ikut tuh sana gitu untuk melihat data-data ininya, sumbernya gitu. Terus kadang-kadang disuruh ngeliatin orang ini nyemen gitu kan. Suruh lihat nih semennya udah oke nggak nih gitu. Bayang aja jam 3 pagi dibangunin, jam 12 malam. Tapi aku kaget loh, maksudnya ternyata ini ya, maksudnya Mbak Indri itu ternyata ya benar-benar sampai ke lapangan dan istilahnya ya kayak cowok banget gitu, tugas-tugas cowok juga dijalanin gitu kan. Aku kira tuh malah iya, aku kira toiletnya harus bareng cowok-cowok lagi. Aku pernah loh seharian nggak ke toilet. Gila, serius. Karena di rig itu di rignya aku itu toiletnya cuman ada 2 dan itu cowok semua yang pakai. Biasanya kan orang-orang kru rig kan. Pas aku lihat 1, aduh nggak bener nih. Yang 2 sama aja kondisinya.
Terus ya udahlah mending aku nahan pipis sampai aku pulang. Mes. Sampai ke mes. Seharian nahan. Saking Aduh. terus ya kayak gitu diri itu ya apa ya? Maksudnya kan kita tahu lah ya itu kan ya tapi nggak boleh mengeluh ya. Iya. Emang harus tetap semangat. Apalagi makan kita makanannya bareng-bareng gitu kan ya nggak ada mikirin yang harus wah kalau cewek kan harusnya waduh harus higienis harus Iya. apa harus bersih banget udah nggak mikirin itu kecuali mikirin toilet kalau toilet aku masih mikir kalau yang lain nggak mikir Tapi Mbak Indri nggak pernah ada perasaan risih gitu Mbak atau gimana gitu? maksudnya karena di Iya. timnya tuh cowok semua Karena di sebenarnya cowok semua atau gimana gitu? risih sih enggak justru aku bukan risih ya tapi aku lebih ngerasa kayak oh ini orang-orang ini bisa nerima aku nggak gitu. Pertama aku perempuan, terus waktu itu masih termasuk engineer yang muda gitu, karena di daerah sana itu kan kebanyakan senior karena udah memang lapangan lama ya, jadi pekerjanya itu rata-rata udah orang-orang senior. Tapi udah nikah waktu itu Mbak? Udah Udah. punya anak 1. Alhamdulillah kalau udah nikah kan. Apa? Gak ada yang ganggu jadi. Oh, tapi kalau masalah diganggu itu sih mungkin yang namanya di lirik ya. Lirik tuh kalau orang lirik kayak sweet-sweetin gitu biasa. Ya kitanya biasa aja juga, nggak usah terlalu baper juga sebenarnya. Karena kan krurik itu mereka itu kalau ngeliat perempuan datang itu matanya tuh bisa nggak ada yang ngeliat ke temen kerja lagi, pasti ngeliat ke orang yang datang gitu kalau cewek datang. Bisa salah ngebor ya lama-lama. Iya makanya dan itu mereka pasti biasalah ada aja lah celutukan gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih ya maksudnya balik lagi ke kita sih kitanya yang penting kitanya juga bawa dirinya juga apa ya maksudnya nggak usah terlalu yang gimana cewek banget juga mereka pasti nggak suka kan jadi kamu kalau once kamu udah ada di lingkungan itu ya kamu membaur aja gitu kamu ikutinlah stylenya mereka bercandaannya mereka gitu ya jangan merasa eksklusif juga gitu karena kalau kita ngerasa eksklusif kan pasti mereka juga malah mereka kan yang males gitu. Bener, jadi kalau kitanya yang ngebaur malah mereka akhirnya ya udah jadi kayak santai gitu. Dan aku sih ngerasa orang-orang di lapangan awal-awalnya underestimate gitu ya. Lama-lama jadi pada baik-baik semuanya terus support terus mereka benar-benar mendukung lah ya bahwa ini ada anak yang mungkin dibandingin mereka udah puluhan tahun kerja ya. Akhirnya mereka benar-benar bisa inilah jadi tim yang bagus waktu itu di sana kayak gitu San. Jadi benar-benar ya kitanya yang harus bisa bawa diri. Terus kita juga nggak boleh juga ngerasa bahwa mentang-mentang kita engineer dari Jakarta biasanya kan dari pusat kan agak beda ya ngerasa gimana gitu ya. Tapi kalau aku sih lebih milih untuk udahlah, maksudnya nggak usah nunjukin bahwa kita tuh minta dibedain atau kita harus eksklusif apa semuanya samain aja fasilitas apapun ya yang mereka dapat ya kita juga sama kayak gitulah jadi mereka juga nggak ngerasa ada gap ya sama kita gitu. Tapi terus ya gimana? Ya itu pokoknya ya kita tetap di mana dipijak gitu ya di situ lagi dijunjung gitu nggak sih bahasanya ya gitulah. Tapi semenjak di kantor tuh tahun berapa sih Pak menjak pindah? Ya benar-benar balik ke kantor sejak di Tomori jadi sejak tahun 2012 tapi itu pun masih sering ke lapangan juga ya di Tomori. Jadi itu udah anak kedua di Tomori. Udah selesai melahirkan, terus aku udah mulai sering dikirim ke lapangan lagi. Karena dulu ngurusin operation maintenance di plant, jadi aku masih sering bolak-balik. Nah, cuman kan udah nggak rutin. Kalau dulu kan emang back to back, kalau sekarang kan nggak. Jadi ya makin ke sini-sini sih udah semakin jarang sih sebenarnya ke lapangan. Paling kalau misalnya ada project apa gitu ya. Sekarang lebih banyak di kantor sih mungkin yang kalau dulu kan masih
tenaganya ya yang dibutuhkan. Kita sekarang pemikiran. Pikiran. Karena melihat umur mungkin orang juga. Tapi kangen Udah kan, Mbak? Kangen kan tapi kan. kangen banget. Makanya dulu tuh di Tom Hori aja kalau ditawarin siapa yang mau ke lapangan gitu, si aku duluan, boleh aku aja gitu. Aku senang. Ya karena kan apalagi paling cuman 5 hari, 3 hari Seminggu, gitu ya. kan. Seminggu paling lama lah. Walaupun pernah tuh di Tomori pun aku pernah on off juga, tapi waktu itu gara-gara di lapangan itu posisinya emang lagi ada yang kosong dan emang back to back kan. Jadi aku pernah sih, tapi nggak lama, cuman sekitar 3 bulan. 3 bulan aku on off. 2 minggu. Tapi udah di Tomori, SCM ya? Enggak, udah di SCM maksudnya. Udah di SCM. Oh. Aku kira di engineering dulunya, enggak ya, Mbak? Memang dari Ya, awal di dulu SCM. malah di SCM. Jadi masuk ke Tomori ngurus, tapi memang dari awal masuk tuh udah ngurusin drilling pertama. Jadi SCM tapi yang apa namanya benar-benar in charge ke drilling. Waktu itu kan tahun 2012 kita drilling Sinoro tuh. Development Sinoro. Jadi aku dedicated memang untuk drilling waktu itu. Nah, terus selesai drillingnya sempat juga drilling Grupa kan, kita yang offshore juga pernah. Yeah. Nah, itu juga. Jadi semua proyek-proyek aku sih hampir semua tuh yang kayak gitu. Jadi drilling biasanya, terus sama seismic biasanya aku udah nih kalau udah seismic, udah drilling, udah Mbak Indri aja gitu. Karena ya pengalamannya bukan hanya dari segi procurement aja, tapi kan karena memang Mbak Indri dulu pernah di lapangan gitu kan. Betul. Dari segi operation. Memang sih, jadi ya betul. Jadi teman-teman tuh lebih apa ya? Kadang-kadang mereka juga gimana? Mereka kan butuh partner yang kalau ngobrol bisa cepat nih, bisa cepat connect gitu. Jadi teman-teman biasanya tuh teman-teman TPD tuh akan request bahkan nanti ini Mbak Indri aja deh. Karena kan emang menurut mereka ya supaya lebih smooth. Ya, tapi benar sih, mungkin itu cara lebih benar sih, mungkin itu pilihan dari cara mengatur ininya juga menurut aku yang bagus ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman drilling, teman-teman dulu TPD ya, itu mereka dapat partner kerjanya tuh supaya smooth semuanya, kan harusnya ada ya backgroundnya gitu, ada background sama gitu. Iya, jadi nggak harus dari nol lagi gitu kan ya Mbak, kira-kira. Betul. Ya, jadi kadang-kadang juga ada hal-hal yang misalnya mereka harus kasih advice pun masih bisa aku gitu. Jadi kayak misalnya apa nih gitu yang harus biasanya kita diskusi jatuhnya sama teman-teman itu gitu. Dan itu yang mungkin di situ ya mereka, aku pikir ya memang ya udah dunianya memang kesini-sini lagi lah, balik lagi. Tapi emang senang sih kayak support teman-teman drilling gitu, karena ntar kita diskusi itu biasanya, jadi lebih senang gitu, untuk sambil belajar juga sih. Aku juga belajar sih dari mereka, nambah-nambah ilmu juga. Ketika magang atau ketika di tempat Pertamina atau di tempat manapun yang pernah Mbak datangi, itu sempat kepikiran nggak sih, wah gue nanti bakal di hutan, terus gue nanti bakal di rig, bakal ketemu cowok-cowok semua. Nah itu pikiran itu kenapa jadi malah Mbak tuh malah makin yakin? Belum ada sih. Belum ya? Makanya belum kan? Belum ada. Belum kan, aku kebayangnya di kilang. Iya makanya. Kalau di kilang masih, walaupun di daerah kilang itu masih rame gitu, masih rame kan? Ya kayak di Senegong, kayak di Balongan itu kan bukan di hutan ya, memang benar-benar adalah kehidupan gitu. Ya masih dekat rumah warga gitu kan. Iya ya, dan itu komplek kan, biasanya kilang tuh pasti dekat komplek perumahan karyawan gitu. Jadi rame, minimal ada inilah ya, ada penglihatan gitu. Gak nyangka juga sih tiba-tiba saat dijalanin ternyata kan waduh, harus ke lapangan ya, harus ke tempat yang ini sebenarnya benar-benar remote area. Aku dulu juga pernah di Tarakan juga pernah. Jadi ada blok juga di Tarakan yang untuk zaman eksplorasi itu ya sama, itu juga masih hutan juga. Terus kita kalau ke sumur itu harus naik speedboat. Terus ya di dalamnya masuk. Iya, jadi pengalaman kayak gitu sih ternyata seru loh.
Dan Iya, aku makanya. senang, aku kadang-kadang merindukan, kan sekarang aku udah banyak di kantor ya, Heeh. jadi padahal tuh dulu ceritanya aku karena udah saking sukanya di apa namanya di upstream, akhirnya kan kalau upstream tuh lebih banyak ke production gitu ya, drilling Iya. workover, terus ke itu aku kuliah lagi, jadi aku Oh. sempat kuliah lagi ambil perminyakan. Jadi karena emang aku tadinya kepikirannya mau udah aku kayaknya hidupnya akan di sini terus nih kayaknya. Aku kayaknya akan menyenangi dunia ini. Jadi aku mau memperdalam gitu kan ilmu-ilmu perminyakan. Oh. Jadi malah tekimnya malah udah tergeser sih. Karena Oh sekarang gitu. kalau di upstream kan kecuali kalau sekarang sih lebih banyak ke ngurusin plan ya. Kalau Iya. di plan hampir mirip lah, masih kebayang lah ilmu-ilmu tekimnya masih ada Masih lah yang iya kepake. Kalau masih. dulu kan ya kalau dulu aku lebih ke operation, jadi walkover gitu kan, terus lebih banyak ke eksplorasi itu. Sebenarnya ilmu perminyakannya yang perlu gitu. Nah cuman terus dengan berjalannya waktu ternyata karena sering bolak-balik lapangan gitu ya, terus kasihan juga nih kayaknya anak tambah besar ya. Akhirnya udah deh uh, kuliah, padahal tuh kuliah udah selesai kan kuliah, tapi pas kuliah itu aja aku masih karena kuliah terus aku tuh masih ke lapangan terus kuliah, jadi emang jadi sekali di apa namanya kebetulan kan kuliahnya kalau S2 di Jakarta kan, jadi paling sekali-sekali lah ke Bandung gitu. Nah itu juga bagi-bagi waktu tuh harus ke lapangan gitu. Aku masih ini banget tuh, masih wah pokoknya semangat lah itu, kayaknya aku akan terus di lapangan. Tapi Tapi pas sudah lulus gitu mulai beralih kiranya, malahan aduh kok kayaknya udah mulai mikirin anak soalnya. tapi Udah itu mulai anak mikirin pekerjaan. usia berapa Mbak waktu sering bolak-balik ke hutan tuh? Ke Palembang? Masih 3 tahun ya, 3 tahun lah. Oh, masih kecil. Terus ini sama Masih siapa masih Mbak? kecil, ya 4 tahun lah. Sama siapa Mbak? Ya ya seperti biasa ya sama ibu ya sama neneknya. Oh. Tapi Jadi suami Mbak juga di Migas kan? Kalau nggak salah. ya jadi on off juga, jadi ya udah emang ya udahlah ya, jadi sama-sama lagi apa namanya akhirnya mungkin Berjuang. sama-sama bisa menerima Oke. oh ya itu pilihan dan itu adalah resiko pekerjaan gitu. Iyalah betul betul betul. Iya makanya aku tadi kebayang Mbak on off terus berarti kan ninggalin anak, ninggalin suami kan. Selaku cewek kan pasti kepikiran lah walaupun misalnya itu seru dan segala macam dan itu kewajiban gitu. Tapi kan pasti tetap kepikiran kan Mbak. Nah, itu gimana sih Pak? Pastilah. Gimana sih perasaan selaku ibu muda saat Ibu-ibu. itu gitu kan? Enggak, aku nggak ngomong ibu-ibu, ibu muda. Ibu muda, oke. Ya sebenarnya sih gini, pertama mungkin tipsnya nih, aku juga banyak Ya, nah dari itu. teman-teman yang sama-sama pekerja ya. Tipsnya adalah Ya. kita memang harus punya orang yang dipercaya untuk nitipin anak ya. Oke. Mungkin kalau dulu nggak ada ibuku buat dititipin anakku, mungkin ini juga nggak terjadi gitu. Mungkin aku juga agak mikir lah harus on off gitu. Karena ya memang kita nitipin anak kita gitu ya, memang harus ke orang yang benar-benar kita percaya. Makanya aku lumayan tenang lah ninggalinnya gitu. Terus apa? Yang kedua ya kita coba sebisa mungkin ya komunikasi aja gitu kan, komunikasi ya telepon. Itu zaman dulu kayaknya belum ada tuh Belum ada kan, video belum ada call. video call Belum tuh. ada. Jadi masih telepon aja gitu, paling ya nyapa dia lah tiap hari gitu kan, pengen tahu dia lagi apa ngapain kayak gitu. Iya. Terus ya yang terakhir sih ya memang harus agak sedikit ini sih ya gimana ya, banyak doa deh kayaknya supaya dilindungin gitu. Wah gila, ternyata pengalamannya luar biasa. Mbak Indri. Gak kelihatan ya San? Enggak, Kelihatannya soalnya kayak hura-hura ya. enggak soalnya Kayak gini Mbak. hura-hura. Soalnya kan aku tahu itu Mbak Indri tuh yang aku tahu ya di kantor segala macam tuh taunya Mbak Indri dengan keanggunannya gitu kan. Dengan apa Wah. namanya?
apa namanya, nggak kelihatan kayak tomboynya gitu loh, Mbak. Kan biasanya kalau engineer tuh yang tomboy, yang selengean gitu kan, kalau Ya, kalau ya. cewek gitu kan. Itu tuh Iya, kayak jadi mungkin kayak aku nggak kelihatan. balance sekali ya. Jadi aku Makanya tuh tuh. jiwanya tuh mungkin apa ya, punya ininya tuh agak-agak dibilang tomboy banget sih mungkin enggak lah ya, rambutku masih normal dulu ya. Terus aku masih suka ikut-ikut lomba-lomba itu loh, tau nggak, putri-putrian gitu. Wih, Walaupun mojang-mojang iya, gitu ya. iya aku terakhir ikut Mojang loh Wih. tahun 2000 berapa ya? 2007. Jadi masih kayak apa ya? Jiwanya tuh setengahnya tuh masih ada lah, pengen kayak ikut-ikut kayak gitu. Masih ada cewek-ceweknya, makanya aku tuh mulai belajar rapi, jangan salah, pas gara-gara ikut Mojang itu malahan. Oh. Justru yang cowok yang emang udah Oh, yang cowok. ketertarikannya gitu, kayaknya aku mau kuliah di teknik gitu. Misalnya dia udah kebayang mau jadi engineer kayak gitu, karena mungkin ngelihat ya orang tuanya Iyalah, seperti karena kan apa gitu. dua-duanya engineer kan, pasti ada lah salah satu yang ini kan. Kalau yang cewek malah pengennya jadi dokter. Kalau ditanya pengen apa, Dek? Pengen jadi dokter. Kayak gitu. Cewek banget sih, cewek Iya, iya. banget kayaknya. Jadi dokter, Cita-citanya cewek banget. jadi penyanyi, terus ikut Mojang. Nah, Luar biasa. Cita-cita iya, ibunya iya, itu. iya. Iya benar-benar. Tapi aku gak pernah cita-cita jadi dokter. Oh, Itu enggak, satu-satunya yang gak pernah maksudnya cita-cita Mbak kebayang. untuk jadi apa? Untuk jadi selain engineer kan pengennya ikut Oh ya. aktivis ya kan, Oh iya, iya, kayak iya betul. Mojang gitu kan. Ya makanya nggak tahu deh, nurun nggak ini ke anak yang Ah, perempuan, itu nggak itu tahu. itu. Karena karena juga sebenarnya di keluargaku itu Mm. kita dari 7 beradik itu yang suka ikut lomba-lombaan ya aku doang sih. Oh, Yang lain walaupun cewek-cewek itu nggak ada yang doyan ikut. iya ya, nggak semua Mereka tuh gitu ya. padahal mereka lebih feminim dari aku. Oh, Kakak-kakakku yang perempuan itu lebih lebih cewek gitu, maksudnya lebih cewek dari aku. iya Tapi iya mereka iya. nggak suka ikut lomba-lomba begitu. Tapi mereka suka kalau tari emang kita sekeluarga penari. Jadi emang Oh, dari kecil tuh, dari kakakku nomor 1 sampai aku itu kita emang dari kecil ikut sanggar. Jadi emang luas-luasnya mungkin gara-gara kecilnya nari sih. Jadi pantes adalah di kantor jadi koordinator musik, tari. iya 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 bener. Iya kan di kantor, Pak? Gara-gara itu. Iya. Iya Hmm. gara-gara itu deh kayaknya. Gara-gara tahu gitu ya, aku suka nari gitu. Dulu juga di Tomori kan Bapor Seni Heeh. itu begitu aku urus, pokoknya Iya. semua ini harus fokus latihan. Wah, pokoknya benar-benar di maintain dengan Ditungguin. secara profesional Iya. sampai aku panggil pelatih. Iya. Karena emang nggak tahu ya, aku tuh mikirnya kayaknya kalau kita udah mau ikut lomba tuh kayaknya harus maksimal gitu loh Iya. persiapannya. Harus well prepared Tapi ya kayak so gitu. far sih. Iya, tapi senang sih di Tomori aku juga ada ekskulnya gitu. Jadi Nah kayaknya itu terus dia. nggak pernah berhenti. Makanya kayaknya cocok cocok banget gitu kalau di Tomori itu kan semuanya tuh jalan gitu kan ya, Mbak ya. Iya, ya. Dari segi apa Benar-benar. namanya keilmuannya, dari segi pekerjaan, dari seninya juga kayak gitu. Makanya senang sih. Mudah-mudahan nggak pindah-pindah lagi ya di Tomori Iya aja. iya. Tapi Mudah-mudahan. dengan pandemi ini jadi ini ya Mbak, jadi mengurangi kegiatan kita sih. Jadi kayak apa sih? Ya kan ya biasanya ketemu Benar-benar. ngobrol, bikin sesuatu yuk apa gitu kan. Ya, Latihan yuk sempet gitu. sempet ngerasa itu nggak sih, kamu sempat ngerasa kayak duh kayaknya mulai apa ya, stres gitu di rumah terus gitu, Iya, betul pernah Mbak. ngerasain gitu nggak sih? Iya. Nah, aku tuh sempat ngerasain yang kayak gitu ya, jenuh mungkin Heeh. lebih ke jenuh, terus kayak kita parno gara-gara Iya. pandemi, jadi udah segala macam tuh di otak kita yang bikin kita jadi nggak sehat gitu, sebetulnya Hmm. mental kita yang nggak sehat kan. Iya. Nah, itu tuh sempat aku alamin tuh di awal-awal kita dirumahin aja tuh Heeh. beberapa bulan, sampai akhirnya aku kalau kamu bisa lihat tuh kadang-kadang aku sekarang kan suka posting bikin hampers, Iya. aku bikin baju Heeh. apa segala macam, itu salah satunya untuk menghilangkan kejenuhan itu sih. Jadi Iya. makanya
sejak tahun lalu tuh udah, terus aku udah belajar bikin video, bikin foto. Jadi sekarang udah mulai cari kegiatan yang bisa dilakuin di rumah aja. Kayak misalnya belajar fotografi pun biasanya aku kayak ada di studio sendiri gitu, foto-fotoin produk, fotoin orang apa baju-baju. Karena kan gini, kalau misalnya apa namanya kita tuh, aku kan paling pensiun berapa belas tahun lagi ya. Tapi tuh kalau bangun bisnis itu kata-kata orang-orang itu paling nggak 10 tahun tuh baru bisa benar-benar kamu nikmatin hasilnya gitu. Jadi aku sih kebayang ya kalau misalnya nanti baru pensiun baru dimulai ya kita mungkin udah terlambat ya. Wah, telat ya, betul Mbak. Kalau dari sekarang sebenarnya harusnya sekarang nih saat-saatnya. Aku juga kan umur udah banyak ya, udah tua loh ini. Udah menjelang kepala 4 San. Masih muda lah Mbak. Ya, tapi teman-teman yang lain udah memulai bisnis lebih awal sih, walaupun mereka kerja ya. Mereka udah bikin ada aja gitu bisnisnya, walaupun misalnya mereka modalin doang, tapi yang kerja temennya atau saudaranya gitu kan. Ya mungkin bisa juga dengan cara kayak gitu kali ya, kita coba investasi saham, gitu. Iya, investasi saham. Paling ya coba-coba begitulah. Mudah-mudahan San, kan kita ini ya apa namanya? Sekarang arahnya udah beda sih, arah pikirannya selain udah mulai kebuka jadi entrepreneurship. itu bagus tuh Mbak, itu bagus itu. Iya, jadi orang-orang tuh udah sampai udah dikatain begitu aku. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya ya nggak tahu, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat orang-orang juga. Ya bahwa ya kadang kan orang kayak apa ya, kalau lagi kerja gini kan ada di zona nyaman banget. Betul. Ya kan, terus kita tiba-tiba nanti tahu-tahu udah menjelang pensiun gitu. Gak kerasa tau Mbak. Makanya jadi aku sih bersyukurnya nih lingkungan aku nih banyak yang memulai bisnis gitu. Jadi aku dapatlah exposure dari orang-orang sekitar. Jadi yang udah mulai apa namanya kasih wawasan, paling nggak kita punya ini dulu deh, punya apa namanya mindset yang berubah lah. Tadinya aku nggak mau loh San, aku tuh paling anti. Aku kan anak pekerja banget gitu. Aku tuh kalau hidup aku cuman workaholic di kantor, ya? Workaholic banget. Aku tuh bisa di kantor sampai jam 8 malam. Waktu zaman-zaman lagi project drilling, di Tomori aja aku pulang jam 8 malam, itu udah bagus. Jam 6 sore itu paling cepat aku pulang. Biasanya aku pulang jam 7, jam 8 malam. Itu adalah sekitar 6 bulan aku begitu tuh. Jadi emang, nah setelahnya nggak pernah pulang on time juga. Jadi habis selesai project drilling kan biasanya nyambung lagi apalagi gitu kan. Ya udah, jadi ada aja gitu, kayaknya setiap hari tuh bisa pulangnya jam 6 sore, jam 7 malam. Kayaknya kalau dari gelap sampai gelap lagi gitu. Terus lama-lama baru mikir nih anak tau-tau udah gede aja gitu. Iya, makanya kan kayak gitu tuh jadi kayak ya kadang ternyata anak udah umur 3 tahun, 4 tahun, ya kan Mbak ya. Terus ternyata kita di kantor udah 10 tahun gitu kan. Jadi kayak nilai apa yang mungkin kalau menurut aku ya selaku anak bawang ini Mbak. Kadang aku berpikir gue harus punya nilai apa ya nilai yang mungkin nggak gue dapetin di kantor dan gue nggak dapetin di pergaulan. Nah, gue tuh pengen punya nilai lebih gitu di antara semua orang bahkan gitu kan. Jadi sehingga ketika nanti amit-amitnya kita udah nggak di perusahaan gitu kan, terus kita misalnya udah nggak punya apapun misalnya seperti itu, kita masih punya nilai tambah dan itu kita punya gitu kan Mbak. Bener sih kayak gitu Mbak. Aku bahkan malah sering ngeliatin Iksan, wah ini keren banget Iksan nih. Apalagi kalau weekend punya aktivitas yang positif gitu ya, maksudnya aku juga kadang-kadang ngelihat apa sih kayak enak banget ya gitu, punya kerjaan di luar kantor yang maksudnya itu kan kalau aku mikirnya ya itu tuh kayak kerja tapi kamu kayak
sambil dapat hiburan gitu loh. Maksudnya nggak yang Iya, iya. benar-benar kerja Benar-benar. meja yang mungkin lama-lama stres, bosan. Kalau Mbak, kan kerja ketemu orang itu menyenangkan. ada job MC-nya loh. Oh ya, Berminat? MC apa nih? Kawinan. Iya, MC wedding. Iya, dulu kan aku sempat juga di koran gitu kan, di majalah gitu. Nah, memang ya mungkin Mbak Henry ngerasa ya aku juga gitu Mbak, dari kehidupan di kantor aku yang memang fokusnya di IT gitu. Kadang aku juga punya punya soft skill yang kadang tuh munculnya nggak kerasa gitu, tiba-tiba aja gitu. Kadang jadi pengen bikin lagu kayak kemarin Nah, kan. itu Iya, keren banget. Itu iya. apa ya? Itu Itu muncul keren banget loh. tiba-tiba, muncul tiba-tiba kayak gitu-gitu kan. Karena emang dulunya emang biasa kayak gitu kayak Mbak Indri kan. Kayak gitu sih Mbak. Makanya dengan pandemi ini tuh jadi kayak keluar gitu kayak semua semua Ide-ide. potensi, iya, potensi itu kayak wah gue bisa nih, gue bisa ini, gue gini 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 gitu kayaknya tuh. Diterusin. Iya, makanya diterusin. Ya Dengan ini, apalagi kan ini aku on off mudah-mudahan tuh. nih Ihsan nanya semakin banyak subscribernya. Amin ya. Jadi banyak yang lihat. Mbak punya saran nggak untuk eh, teman-teman kita yang memang sekarang lagi mungkin yang nanti lihat ada yang masih kuliah atau misalnya nanti ada yang baru kerja, engineer muda atau bahkan yang belum kuliah gitu, gue mau jadi apa ya? Apakah gue sebenarnya dia tuh gini loh Mbak, sebenarnya dia tuh bisa apa namanya kimia, dia bisa IPA segala macam, tapi dia tuh takut gitu, apakah itu nanti akan jadi pekerjaan yang bagus buat cewek. Nah itu tuh punya saran nggak Mbak kira-kira? Atau Oke. Jadi emang apa ya, kalau dibilang ini apalagi cewek harus kira-kira bakal bagus nggak nih ke depannya ya kalau misalnya kuliah engineering kemudian kerja. Jadi gini, kalau di sekarang ya, di era sekarang itu sebenarnya cewek-cewek malah punya kesempatan yang lebih besar daripada dulu ya. Daripada mungkin zaman aku baru lulus juga mungkin belum terlalu banyak kok engineer perempuan gitu. Tapi sekarang makin ke sini, kalaupun ada lulusan engineer perempuan, mereka pasti larinya kerjanya di bank loh, San. Jarang mereka yang mau kerjanya di oil and gas, ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau sekarang tuh aku lihat lebih banyak cewek-cewek yang udah di industri migas dan apa namanya kesempatannya juga semakin banyak gitu. Sekarang untuk posisi-posisi yang dulunya tuh cowok banget, sekarang pun udah ada yang cewek, terutama di RIK ya. Jadi buat adik-adik nih ya, adik-adik yang cewek ya terutama ya, engineer calon engineer perempuan yang sekarang masih kuliah, jangan berkecil hati, tetap semangat pokoknya. Tapi ya itu pesannya sih, kita selain belajar itu yang namanya soft skill itu juga poin penting. Terus yang kedua, kita harus memperluas pergaulan. Itu sih yang aku lihat ya. Karena ternyata dengan aktifnya aku di kampus dan zaman aku kuliah, itu banyak banget manfaatnya dan yang aku rasain sekarang gitu. Jadi dari kesempatan kerja, terus dari gimana kita bersosialisasi, terus akhirnya itu kan yang mendorong kita kan, mendorong kita, karir kita, terus kita juga jadi punya banyak link. Gitu. Jadi dari zaman kuliah gini, jangan fokus belajar itu penting, tapi kamu harus imbangin juga dengan yang lain-lain ya, terutama soft skill, sama menurut aku sih harusnya kamu bergaul gitu ya, bergaul yang positif tapi ya. Nah jadi selebihnya itu sekarang malah nggak ada lagi apa ya, ada perbedaan lah antara cewek cowok gitu, hampir sekarang tuh kalau selama interview, malah kalau aku lihat ya di RIK tuh sekarang banyak banget loh cewek. Gitu. Jadi karena ternyata tuh cewek-cewek katanya kalau ngelihat ini lebih teliti ya kan. Iya. Kalau mengerjakan sesuatu tuh lebih rapi gitu. Jadi mereka lebih detail. Jadi mungkin itu yang disenengin sama company gitu. Jadi jangan khawatir, pokoknya kalian akan sukses kalau kalian. Jadi sebenarnya balik ke kitanya harus benar-benar siapin begitu. Jadi disiapinnya dari sejak kuliah,
harus Iya. membangun tuh, kalau bisa membangun relasi, membangun apa namanya, kita aktif di berbagai kegiatan, terus kan? kita juga apa namanya, lengkapin lah semua soft skill-nya dari bahasa ya, bahasa Inggris tuh penting lah ya kalau sekarang. Terus dari misalnya kemampuan kamu komputer, terus yang lain-lain apalah gitu. Misalnya kalau di engineering kan biasanya kan software tuh harus Iya, kamu belajar tentang software. Karena itu pasti kepake lah ininya. Nanti kalau memang mau ini ya benar-benar fokus kerja di dunia yang keteknikan gitu. Dan harus siap-siap di hutan ya. Iya. Jadi mental. nah iya, jadi gini Van, kalau aku sih menurut aku once kamu udah milih kuliahnya di teknik, ya kamu harus siap gitu, harus siap resikonya bahwa nanti kamu akan kerja di tempat yang seperti apa. Jadi jangan, kecuali emang kamu mau ini ya pindah jalur ya, maksudnya pada saat lulus kuliah dah mau yang AC aja gitu ya, carilah nanti kerjaan-kerjaannya yang memang tidak di dunia, tidak di industri migas gitu. Iya. Karena pasti kalau migas ya, pasti ke situ sih Mbak ya. Iya. Sedikit banyak pasti akan ngerasain panasnya matahari ya. Iya. Pokoknya jangan mikirin bahwa kulitnya harus tetap glowing gitu, jangan. Nanti akan glowing pada waktunya ya Mbak ya. Betul. Nanti kalau udah menjelang 40 boleh lah. Udah banyak di kantor, baru kamu pakai skincare. Kalau dulu jangan harap. Jadi jangan salah, dulu muka aku nggak kayak sekarang, San. Oh gitu. Mungkin kalau kamu lihat kayaknya sekali-kali di Instagram harus di-share nih Mbak foto-foto zaman dulu gitu kan. Betul banget. Zaman dulu aku sampai malu sendiri. Aku malu sendiri sama foto aku zaman dulu, kan aku dekil banget. Karena kan kulitnya gosong emang. Karena kan di matahari terus kan. Wah, gila. Jadi sekali ke lapangan itu pasti baliknya udah susah mau balikin warna kulit, jadi gosong. Udah bertahun-tahun gosong, terus nggak ada tuh aku kenal skincare, nggak ada. Udah pasrah aja. Sekarang karena udah sering kantor ya udah baru deh mulai memperhatikan kembali. Kayaknya luar biasa deh. Kalau udah yang namanya di lapangan tuh udah nggak mikirin kulit. Lagi juga karena udah nikah juga kan, ngapain juga Mbak. Bener. Udah laku jadi udah punya yang ini, udah suami. Nanti mudah-mudahan jadi setidaknya jadi buat aku sendiri Mbak, ternyata memang walaupun cewek gitu kan, dan ini ya tamparan buat cowok-cowok gitu, jangan banyak ngeluh gitu kan. Betul kan Mbak? Jangan ngeluh ya kan. Bener banget. Apalagi yang engineer cowok-cowok yang baru yang udah pakai skincare, kan ada aja mungkin Mbak cowok-cowok gitu. Iya. Terus, tapi aku agak ini loh sama engineer yang baru tuh, mereka tuh suka milih-milih kerjaan. Kan iya, makanya itulah. Itu yang agak gimana ya, sayang banget gitu. Padahal apa? Kalau kita tuh harusnya bisa ngerjain semua, belajar ya. Begitu kita lulus, kita kerja pertama, itu harusnya kita mau ngerjain apa aja. Iya. Kerjain aja apa aja yang maksudnya jangan milih-milih kerjaan, karena ya itu sebetulnya bagus buat kamu juga gitu. Jadi jangan terlalu mentang-mentang apa gitu ya, harus yang ini, harus enggak gitu. Misalnya kita mentalnya udah nggak tahu ya, kalau zaman sekarang aku lihat sih kayak gitu sih, engineer sekarang tuh kayaknya udah ngerasa pengen enak aja gitu kan, pengen yang padahal kan beda. Kalau nggak susah nggak ada belajar. Iya, betul bahkan beda apa? Zaman sekarang kan udah merasa semua gampang ya kan. Apalagi kan mereka anaknya jadi iya kan, maksudnya mereka tuh bukan anak orang sembarangan yang mungkin mungkin waktu kecilnya juga nggak biasa panas-panasan mungkin kan, nggak ini gitu. Kalau kita kan dulu ya hajar-hajar aja. Iya, benar. Dulu kayaknya walaupun orang-orang anak-anak yang memang pejabat gitu ya, kayaknya dulu nggak kayak sekarang juga ya. Kalau dulu kayaknya anak pejabat juga berbaur gitu ya, banyak yang ini juga sih, nggak kayak sekarang gitu. Makanya tuh dunianya udah mulai berubah ya. Mudah-mudahan generasi anak-anak kita lah minimal ya, nggak begitu ya. Makanya dilatih nggak kayak di lingkungan terdekat kita. Harus diajarin susah dulu.
Betul, 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 Mbak. Aku setuju kalau itu, setuju. Ya. Gitu. Oke, Ya wes Mbak. deh. Thank you, Mbak. Makasih ya, San. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.